Bapak Ibu harus bisa membedakannya. Ini maksudnya lari ke definisi yang mana? Kalau Bapak Ibu memahami konteks dari kalimat yang ditanyakan itu, maka manualnya kan pahamnya ini prosedur. Prosedur ini bahasa lainnya, bahasa istilah lainnya yang terkait dengan materi di antarmuka ini kan semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi yang paling dekat ya cuma workflow aja. Tapi perlu diperhatikan ini antara compatibility, task compatibility, user compatibility, dan product compatibility supaya bisa dibedakan masing-masingnya. Di sini ada compatibility ya keywordnya. Compatibility. Nah, antara user sama task itu dekat ya. Dua-duanya pakai keyword user, si user compatibility ataupun si task compatibility. Semuanya pakai user. Nah, misalnya ini ya, user compatibility bla bla bla, itu adalah seolah mengenal usernya, mengenal karakteristik user. Lalu yang task compatibility, mereka juga user juga sama, user keywordnya. Tapi untuk task compatibility yang menjadi orientasi utamanya adalah tugas-tugas dari user. Tugas usernya itulah yang akan difokuskan. Sehingga tugas-tugas itu kan istilah bahasa Inggrisnya adalah task. Sedangkan yang user, supaya tidak terkecoh, maka user ini lebih ke karakteristik penggunanya. Penggunanya misalnya kalau di UI itu ada HP ya, ada HP khusus orang tua, ada HP yang untuk orang umum. Kalau HP yang untuk orang tua, maka antarmuka yang dipakai, tombol-tombol yang dipakai itu ukurannya relatif lebih besar. Di mana ukuran besar itu memudahkan keterbacaan label yang ada di tombolnya. Itu untuk orang-orang yang usia senja. Sedangkan untuk pengguna umum, maka tombol-tombol yang dipakai itu relatif kecil. Untuk apa? Untuk meningkatkan variasi pilihan ya, pilihan fungsi yang dilakukan oleh mereka. Karena kan pengguna umum itu pasti punya kemampuan multitasking yang lebih tinggi daripada beliau-beliau yang sudah usia senja. Itu dari sini yang credibility ini tidak melihat perbedaannya dengan kompatibilitas yang lain itu gampang. Kalau produk itu lebih ke aplikasi yang sesuai dengan sistem aslinya. Ini ya menghasilkan, kalau aplikasi masing-masing berbeda dengan sistem yang ada itu tentunya nggak bisa diterima akhirnya. Lalu ada task compatibility di sini ya. Sudah lalu ikan ada konsistensi juga. Kalau konsistensi itu penggunaan antarmukanya yang ditampilkan di sana, pemilihan icon, penggunaan warna itu harus disesuaikan dengan kondisi nyatanya, disesuaikan dengan kebiasaan umum dalam memahami suatu kode warna, kode simbol, kode singkatan yang dipakai. Misalnya begini, kalau di antarmuka itu ya ada di desain untuk web ya, di web ini ada tema-tema gitu kan. Ketika saya mau menampilkan sebuah informasi, kira-kira warna yang dipakai warna apa, Bapak Ibu? Warna merah cocok nggak? Informasi tapi warnanya merah. Informasi biasa ya. Terlalu menyalan. Ya, itu yang melakukan proses kan informasi itu kan menambah pengetahuan,
Nah, itu yang natural ya. Kalau kita balik misalnya kalau tombolnya itu, bukan tombolnya, informasinya ini sifatnya adalah keadaan bahaya. Keadaan bahaya maka warna yang dipakai ya harus sesuai dengan kebiasaan umum. Kalau bahaya itu warnanya merah. Di rambu-rambu lalu lintas juga kalau berbahaya stop gitu ya, kan warnanya juga merah. Bukan warnanya hijau. Kalau berhenti juga warnanya merah kan. Bahaya maksudnya, jangan dilanggar. Nah, kalau kita tidak konsisten antara muka yang dibangun atau sistem yang dibangun tidak konsistensinya tidak terpenuhi, maka aplikasi ini akan membuat user itu tersesat di dalamnya. Ya, tadinya dia harus merespon terhadap bahaya karena melihatnya itu salah kode warnanya salah, jadinya dia mengabaikan sehingga berbahaya buatnya. Sehingga itu yang diperhatikan kalau untuk konsistensi harus benar-benar menyesuaikan terhadap kebiasaan umum ya, sistem nyata atau kebiasaan. Pemilihan icon gitu juga harus disesuaikan, nggak asal bikin ya. Font juga menentukan. Oke, berikutnya soal yang tadi nomor 2. Ini sekarang. Nah, ini nih soal yang menarik juga ini. Perangkat shaping di CorelDRAW seperti ini hasilnya. Yang benar menurut ini itu kan simplify ya. Benar ya Pak Bu, simplify ya? Setuju ya? Sepakat simplify? Saya nggak sepakat saya dengan simplify ini. Karena simplify ini masih ambigu terhadap trim. Ya, kita lihat definisinya. Kalau Corel ini masuk KB 4 ya. Oke, KB berapa Corel? KB 1. Corel. Di sini ya, sistemnya. Cuma begitu. Nah, ini. Kenapa saya dispute ya, tidak setuju? Karena nah ini dia. Karena soal itu soal yang kurang lengkap sebenarnya. Dimana kalau kita lihat trim ya, trim itu hasilnya juga begini sama tuh. Setelah diproses dia juga kepotong juga sama. Lalu yang simplify mana? Simplify sama juga dia motong. Cuma yang membedakan antara simplify dan trim itu adalah operasionalnya. Operasional cara penggunaannya ini loh di bawah ini. Kalau simplify cara menggunakannya, pilih 2 objek atau lebih yang mau gitu ya. Lalu tekan yang ini simplify, fungsi apa tombol menunya. Nah, yang terjadi sebenarnya akan simplify itu pemotongan objek tanpa harus menentukan objek sumber dan tujuannya. Sedangkan di trim, objek tujuan yang mau siapa yang mengekat, siapa yang di-cut, siapa yang dipotong, itu melalui tahapan tertentu ya. Biasanya yang atas itu yang motong. Ini yang atas yang akan motong itu. Atau urutan pemilihan objeknya. Jadi misalnya ini 2 objek kan, saya mau motong yang warna biru. Berarti objek yang dipotong itu objek yang kedua dipilih. Ini ya. Caranya tekan shift pilih objek tujuan yang mau di-cut. Setelah itu, jadi objek yang mau dipotong itu dipilih dulu. Biru dipilih dulu, baru yang lingkaran dipilih kedua dengan tekan shift. Baru yang kepotong adalah yang kotaknya. Tapi kalau saya ingin memotong yang lingkarannya, maka saya pilih dulu lingkaran, lalu saya tekan yang
siapa yang kotak, lalu kan proses trimming, jadilah proses itu. Jadi bedanya adalah si trim itu bisa memilih tujuan dan sumbernya, tapi kalau di simplify itu nggak bisa. Pokoknya yang di atas aja yang motong yang bawah. Biasanya yang objek yang di atas itu setelah, kalau kita orang itu kan tinggal send to back, atau kalau di Word itu kan send to back atau send to front. Kalau dia ditaruh di depan sendiri, yang paling depan, maka dia bisa motong siapapun. Tapi kalau dia ditaruh di paling belakang dari semua objek, ya dia paling rentan untuk terpotong-potong. Itu caranya. Bedanya ya, sehingga kalau kita kembali ke soal ini termasuk soal yang menjebak karena pilihan sama maksudnya sama betulnya. Draw harusnya di sini kita ciri-ciri khususnya tadi yang simplify kan tidak ada pemilihan sumber, atau misalnya nyebutkannya untuk menghasilkan gambar berikut menggunakan aplikasi CorelDRAW tanpa misalnya atas atau tanpa ada pemilihan sumber dan tujuannya misalnya. Nah, itu baru lebih spesifik. Nah, caranya memperbaiki soal ini adalah pilihan yang ambigu begini harus dilihatkan salah satu, diganti apa gitu ya, yang lain, bukan yang menyebabkan ambigu. Atau soalnya juga diperjelas kan suatu ciri-ciri yang sangat spesifik. Oke, dan ini kalau saya bikin soal seperti ini, ya mau tidak mau harus diedit, nggak boleh, ini agak lemah juga ya. Oke, itu yang ini. Nah, berikutnya soal kelima. Soal kelima ini, soal kelima apa? 6. Ini contoh soal yang sangat gampang sekali. Gampangnya apa? Karena ya kita sudah tahu. Karena sudah tahu bentuk ini itu ya silinder pasti. Silinder pilihannya di sini mana yang silindris, sudah gampang. Beda lagi seandainya soalnya begini. Salah. Soalnya begini, input. Yang kelihatan cuma itu aja. Cuma satu ini. Agak membingungkan ya Bapak Ibu ya. Jadinya kalau seperti ini soalnya, ini jadi susah soalnya. Kalau tadi kan gampang tanpa ini. Ini gampang karena ada clue-nya udah ada di sini. Ini sampai ini udah clue untuk silindernya. Tapi kalau ini cuma gini aja, sedikit lebih susah karena clue-nya hanya di samping gambar dan bentuk silindernya atau bahkan bentuk gitu. Jadi kalau soal selanjutnya harusnya ini yang Bapak bisa kerjakan, Bapak Ibu kerjakan dengan cepat dan segera move on ke soal yang berikutnya. Right. Terus soal yang ke ini terakhir, komposisi karya seni yang menentukan kesungguhan. Oke ya, saya highlight dulu dong. Kesungguhan, highlight dulu. Lalu memberi corak warna sebagai karakter. Karakter bisa jadi keyword. Gini. Lalu ada contoh untuk mengeluarkan pertanyaan itu ya. Namanya adalah kesan dramatis. Saya lihat aja si kesan dramatis ini. Nah, mengeluarkan lagi.
Jadi kalau jawaban Anda seperti ini sungguh-sungguh itu berarti kerja keras gitu kan. Istilah dari kerja keras yang paling dekat itu ya dari pilihan soal di sini ya. Akhirnya ya intensitas itu kan mengeluarkan intensitas itu kekuatan. Iya, terus menerus gitu Pak. Istiqomah itu kan kesungguhan yang muncul dan dapat dilihat dari perubahan perilaku kan. Perubahan perilakunya itu ya terus menerus tadi. Kesungguhan kan nggak bisa dilihat sebenarnya. Intensitas juga nggak bisa dilihat. Bisa dilihatnya adalah dari perubahan perilaku yang tadi yang berulang terus. Contoh pemain basket untuk supaya akurasi tembakannya tinggi berarti intensitas latihan menembaknya sehari 1000 kali menembaknya. Pemain bola juga sama supaya tendangannya lebih akurat, passingnya lebih akurat, maka ada intensitas latihan, misalnya dia harus menendang bola 2000 kali dalam satu sesi latihan misalnya. Dengan target tertentu namanya intensitas. Jadi yang keyword ini kesungguhan dan kesabaran itu dekat sama si intensitas. Jadi kalau Bapak Ibu baca soal itu dari keyword ini, maka Bapak Ibu tidak belajarnya nanti tidak belajar yang belajar yang biasa akhirnya. Kalau belajar biasa itu kan dibaca, diulang-ulang kalimatnya dihafal. Soal yang muncul di UP itu nggak begitu, soalnya itu selalu menggunakan kata-kata lain gitu kan, penyusunan kalimat yang berbeda dari materi, sehingga memahaminya juga nggak satu banding satu, tapi satu banding banyak. Harus punya kemampuan untuk mengekstrak informasi yang sebenarnya. Ekstrak informasinya ini tadi keyword. Oke. Yang terakhir, oh iya udah, yang terakhir. Oke Bapak Ibu, dari contoh soal yang pertama kita nemuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, harusnya 7. 7 ya. Dari 7 soal ini ternyata yang dominan apa Bapak? KB1 ya ternyata ya. KB1 dari 7 soal yang muncul itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari 7 soal. 7 soal dari 60 soal yang disediakan itu antara 10, 11%. 12%. Kecil ya. Untuk multimedia disajikan di dalam soal UP ini memang tidak terlalu permintaannya tidak terlalu banyak. Tapi ya siapa tahu soalnya gampang, jangan diabaikan ya. Maka dari itu Bapak Ibu, dari sekian kisi-kisi yang disajikan untuk multimedia, ternyata yang banyak muncul adalah dari KB1, sehingga strategi belajarnya Bapak Ibu untuk multimedia, intensitas belajar di KB1 sedikit lebih tinggi, hingga KB lain tetap dipelajari juga. Paling tidak dikunjungi lah materi kayak itu. Ya, kalau mau enak sih di sumatif itu, di sumatif yang sudah saya share, ini udah semua KB. Formatif kan dipindah ke sini. Sumatif F1 itu kan formatif yang KB1 ditaruh semua di sini. KB2 masukin juga, dia di total semuanya ada 85 soal. Ya, latihan dari sini aja lah. Latihan dari soal yang formatif itu saya rasa cukup untuk mendapatkan pengetahuan di modul 5 yang multimedia. Cara belajarnya
nggak ini ya, tidak membaca 100 halaman KB 1, 53 halaman KB 2, KB 3 100, KB 4 juga nggak begitu ya, tapi lebih ke yang sematik ini bahas apa, lalu lari ke pembahasan yang terkait dengan ini. Lari di KB-nya kalau apa, sudah paham. Atau bisa juga Bapak Ibu manipulasi sendiri. Soalnya kalau diubah begini, apakah dia pindah ke jawaban yang lain, atau misalnya misalnya Bapak lihat dipelajari di dalam praktis, dipahami dulu, setelah itu memahami yang praktik, simulasi, konvensional, sama invalid. Jadi apa? Snowballing. Ketemu soal ini, jawabannya apa? Snowballing ke pilihan yang lain. Atau mengumpulkan informasi dari soal pilihan soal yang lain. Ini pilihannya radical misalnya. Ya udah, pelajari ini apa sih? Supaya bisa membedakan antara satu pilihan dengan pilihan yang lain. Itu triknya. Kita punya waktu singkat ya, jadi belajarnya juga harus strategik, sangat strategis ya belajarnya. Oke. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, ini filenya ini. Pesertanya sedikit ya, Bapak Ibu ya. Ini cuma 20 orang. Atau kelasnya yang kecil? Mana maksudnya? 26. Harusnya 26 ya. Ini malah ada yang double, gunain 2. Oh, saya juga dulu presentasi. Iya, Pak, saya kalau di laptop audionya nggak bisa. Oh, nggak keluar. Jadi audionya pakai yang HP ya? Oh, iya. Oh, gitu guys. Oke. Saya ngapain tadi? Oh, ini dia filenya. Move. Ini soal yang apa? Contoh soal yang kedua. Jadi contoh soal yang kedua ini itu tampilannya agak beda ya. Saya tampilkan dulu komen. Dari 60 soal juga saya menemukan 7 soal multimedia. Ini soal yang pertama. Dan semua soalnya beda antara yang berkas yang ini dan yang tadi. Coba kita lihat dulu ya. Kalau kita summary apa? Lihat yang pertama ini. Nilai-nilai dari setiap questionnya itu selalu sama semua. Jadi tidak ada diskriminasi nilai ya, disamakan semua sama rata. Kita punya soal yang pertama, kita perhatikannya. CMYK adalah model warna bla untuk pencetakan. Mohon maaf, Pak. Cat Hijau ini. Oh, Ada tampilannya. segini Pak. Segini ya. Segini agak kurang ini. Oh, nah. Udah. CMYK. Kalau ada yang ada itu loh, nah gitu kan. Jadi ini Bapak Ibu, konsep warna di multimedia kan ada dua. Secara umum ada dua ya.
konsep warna yang pertama adalah subtraktif atau pengurangan. Konsep warna yang ke satunya lagi itu adalah aditif atau penjumlahan. Nah, soal yang ini kan subtraktif. Bener ya, subtraktif kalau model itu warna dasarnya adalah CMYK. Kenapa saya ngomong bahasa Inggris? Karena kepanjangan dan kependekannya ini adalah CMYK kan MYK. Kalau CMYK jadinya coklat, merah, Y apa kuning jadinya. Salah total. Supaya tidak supaya tidak salah. Karena ini kan gabungan bahasa yang macam-macam, jadi konsistensi diperlukan. Digunakan dalam mencetakan ya CMYK. Lalu di mana C siar, M magenta, Y yellow, K key. Nah, untuk memperoleh warna red dan blue, komposisi yang digunakan adalah lalu pilihan warnanya udah pakai kode. Kalau kode huruf yang dipakai itu begini, Bapak Ibu harus berhati-hati lagi. Tadi kan ini kode huruf, lalu saya pakai bahasa Inggris. Jangan sampai salah. Ketika ketemu R, diterjemahin R red, tapi ketika M ketemunya merah juga. Apa? Jadinya nggak nyambung. Kurang fokus biasanya kalau kayak gitu. Lalu ini, oke biru oke lah, biru sama blue sama kebetulan. Lain ini C ya coklat. Aduh, nggak fokus lagi minum dulu ya. Minum kopi dulu fokusnya naik ya. Supaya diperhatikan itu. Nah, untuk yang ini kita lihat materinya ada di mana. KB1 KB2 kan? Komen tidak ada kok. Kayaknya KB1 ya. Lupakan apa? Ini dia. Warna aditif dan subtraktif. Nah, dikasih kunci sebenarnya kuncinya seperti ini, nggak hafalan ya, tapi adalah melihat diagram. Ini bukan diagram satanik ya, ini diagram warna. Diagram warna seperti ini. Tapi masalahnya diagram warna yang dikenalkan di sini itu pakai bahasa apa nih? Bahasa Indonesia ya. Merah, kuning, hijau, siang, biru, magenta, kan? Bahasa Indonesia ini. Hanya hijau. Gitu. Sehingga lagi-lagi ya harus bikin terjemahan ya Bapak Ibu. Tambahin M sama dengan R, N sama dengan Y, H sama dengan G. Ini sama dengan C, B-nya MG sama dengan M besar. Lah materinya Indonesia soalnya bahasa Inggris kan apa ya namanya ya? Menyakitkan ya. Menyakitkan itu. Jadi harus apa ya? Harus pintar-pintarnya kita akhirnya cara belajar. Nah, itu karena ini dikasih keterangannya di sini nggak enak nih. Ini salah satu materi. Nggak kalau di teknologi di metode membuat presentasi, Anda menampilkan diagram di sini keterangannya jauh, gini ada jarak dari sini ke sana, jaraknya jauh. Itu akan membuat user tuh nggak langsung menangkap apa maksudnya ini. Dia maksudnya kan M sama dengan red, merah gitu ya. Bisa sama itu. Kenapa nggak langsung digabung aja di sini? Red, di sisi luarnya red, di sisinya Y, di luarnya G. Itu lebih informatif dan sifatnya straightforward itu to the point kalau orang Jawa bilang. To the point, langsung ke maksud. Ini maksudnya begini. Jadi nggak harus lompat gini. Ada learning curve misalnya. Jadi agak susah memang. Ya udah, kreativitas kita aja. Bikin grafik yang diagram yang lebih mudah dipahami.
Oke, benar ya? Red adalah magenta plus yellow. Red ini. Tambah sendiri ya, kasih teks. Bisa nambah teks ya di PDF. Fill and sign. Oh bisa. Nah gini, ini Y, ini kan lebih informatif akhirnya. Y, Y, tetap bahasa tambahin. Ini adalah MBD. Nah, kalau udah seperti ini, maka nanti lihat ya, lihat. Untuk perolehan warna merah sama biru melalui kode warna inti CMYK subtraktif ya. Maka subtraktif itu ada di yang lingkaran luar ini. Subtraktif. Kalau lingkaran dalam ini adalah untuk yang apa? Sebentar. Yang R sama dengan MB kan? R sama dengan M plus Y. M plus minus M plus minus Y gitu. Maksudnya subtraktif. Jadi pengurangannya gitu bunyinya. Yang biru adalah magenta dan C. C dan M. Nah, ini bisa nggak dipakai tidak warna ini untuk yang tadi kan subtraktif ya. Kalau aditif gimana caranya? Sama ya, aditif ya. Untuk hasil kalau misalnya merah ditambah hijau, jadinya kuning. Itu merah dengan biru jadinya ungu, magenta. Biru sama hijau jadinya siang. Bener ya? Nah, gitu dah. Dari diagram aja enak banget. Oke, soal yang ke oh ini soal kedua ya. Untuk mengubah huruf X di pakai real ya X-nya di dalam Corel berupa teks itu hurufnya supaya berubah jadi kurva yang berbentuk X, maka langkah yang harus dilakukan adalah pilihannya ini. Kalau saya lihat sih yang benar itu ini benar. Ini benar. Benar kan ya? Tapi masalahnya adalah di PPG materi PPG kita yang pelajari itu tanggal berapa? 11 ya? Karena gini, perbedaan fitur fungsi, prosedur, fitur itu cenderung berubah. Sehingga proses untuk melakukan sebuah tugas seperti ini itu bisa di sini, tapi untuk versi berapa? Ini soal yang agak karena kalau kita search ya, kalau kita cari di mana Google, hilang. Oh, dia nggak mau di situ. Dia mau di sini. Corel. Nah ini. Nih Corel apa? Sekarang Corel itu berubah warna nama ya. Tetap Corel kan? Corel Pro. Convert ini yang X7 gimana? X7 apakah sesuai dengan ini? Konsistensi lagi-lagi saya ini nanya nih. Atau lihat yang inilah
mana cepat aja. No, it's actually live text. I can still change it and change spelling. As soon as I do my corrector, you won't be able to change your spelling. So Next always thing, save another version of file. I a lot of times will name it underscore curves or something, so I know it's a curves file versus the live text file. So the steps you take are click on the text to make sure it's selected. Arrange, click your curves. It's as simple as that, and we can do that to every text. Betul ya? X3, jawabannya benar kan? Convert to curve. Versi yang dipakai CorelDRAW untuk kebetulan fungsi yang itu semuanya. Jadi nggak masalah. Cuman harus berhati-hati tetap. Fitur-fitur yang kalau seandainya ada fitur yang berubah cara aktivasinya atau prosedur aktivasinya itu berubah, kembali lagi ke materi yang di ini ya, Corelnya pakai mana? Lama ya udah dulu pakai lama dulu. Photoshop lama ya udah Photoshop lama. Yang paling signifikan itu kan yang di flash, yang animasi itu. Animasi flash yang zaman dulu yang masih Macromedia flash 8 dibandingkan sama flash yang sekarang udah berubah nama malah animate. Operasionalnya sudah sangat beda sekali. Antara Macromedia Flash 8 dengan Flash JS masih sama, tapi kayak sekarang udah tidak. Hanya fungsi dasar aja yang masih sama. Oke, next. Ini ya. Nah, sekarang dari soal ini keyword yang saya temukan adalah warna, lalu Nyaman dipandang. sorry, arah juga ya, warna, nyaman dipandang. Oke. Jawabannya adalah filter apa Unity. Ini adalah contoh soal yang agak susah. Kita lihat ya. Yang benar itu yang hitam apa yang biru sih? Kita lihat ini KB1. Kita lihat yang rhythm. Control F. Oops. What is this? Rhythm. Tulisnya benar nggak ya? Ritme. Ritme itu juga ada keyword pengulangan ya. Nyaman pandang. Ritme nyaman pandang nggak? Nah, kalau ritme cenderung ke pengulangan ya. Di sini tidak ada pengulangan, tapi hanya nyaman dipandang. Coba kita lihat yang ada juga. Kita lihat Unity tidak ada satu. Oh ini. Hotel tercerai kacau balau. Nah, ini soal yang kontradiktif dengan materi. Kontradiktif maksudnya bukan kontradiktif. Soal yang sifatnya negasi. Kalimat satu hubungan dalam kelas serta arah agar kalian pada. Tapi di sini penjelasan di materi itu dibalik. Nggak ada kesatuan dalam karya apa akan membuat karya itu cerai kacau balau
lalu hal tersebut tidak nyaman dipakai. Ini negasi. Akhirnya soal ini masuk dalam kategori hoax. Jawabannya adalah unity dan city. Ya, itu Bapak Ibu ya. Lalu kita dari sini 4. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Tantangan kesannya adalah objek ini permukaannya. Keywordnya itu permukaan dari objeknya. Permukaan. Gelap terang atau kontras. Tapi fokusnya adalah hanya kena pencahayaan. Fokusnya adalah secara secara visual. Nah, jawabannya apa nih, Bapak Ibu? Jadi permukaan ini bisa gelap, terang, dan kontras ketika kena cahaya tapi apa tuh? 3, 2, 1. Go. Jawabannya adalah bukan warna ya, tekstur jawabannya ya. Sekarang gini, definisi tekstur itu kalau kita membaca di multimedia, definisi tekstur itu selalu berkaitan dengan bagaimana penampilan, visualisasi objek ketika ada cahaya yang mengenai objek itu ya. Karena kan sebenarnya tekstur itu kan ada istilah bahwa tekstur ini punya indikasi kalau diraba terasa kasar. Ya, betul ya. Kalau diraba terasa kasar. Tapi itu kan kalau di dunia non digital ya, di seni ilmu murni, ilmu seni murni, patung, lalu ukiran, itu kan pembahasannya di sana. Nah, kita multimedia mana sama? Multimedia kan digital. Digital mau nggak mau ya simulasi cahaya ketika mengenai sebuah permukaan, permukaan dari objek, lalu permukaannya itu berinteraksi dengan cahaya tadi sesuai dengan teksturnya. Kalau teksturnya kasar, maka nanti akan nampak gelap terang yang frekuensinya banyak dan teratur. Itu sehingga memberikan definisi yang ada di sini harus dikembalikan ke orientasi atau fokus pembahasannya adalah di multimedia digital. Multimedia non digital kan apa ya? Seni murni ya. Jangan terkecoh dengan itu. Oke. Sekarang ini komposisi dalam mengambil gambar untuk memposisikan objek. Keywordnya itu ini. Komposisi. Mengambil gambar oke lah. Lalu komposisi dan komposisi ini di breakdown ya, di breakdown menjadi positioning, memposisikan objek. Lalu agar sesuai maknanya keywordnya ada ini. Jadi objeknya itu posisikan supaya jelas, lebih jelas kesannya. Jelas kesannya. Lalu tanpa meninggalkan estetika. Dengan cara mengatur sudut bisa jadi loh. Sudut ya. Bisa. Namanya framing. Sudut. Jadi salah satu pilihannya itu sudut. Arah juga bisa juga sama. Arahnya kemana ini? Lalu ada fokus, ada lensa, ada posisi. Lensa juga bisa ya. Posisi juga ya sesuai dengan yang diposisikan. Ini soal yang sangat harus juga. Karena semuanya betul secara logika. Tapi secara istilah di dalam fotografi, ini kan fotografi ya, maka istilah yang lebih tepatnya adalah fokus.
Jadi fokus ini mencakup semuanya, lensa iya, posisi iya, arah iya, sudut juga mempengaruhi dari fokusnya juga. Jadi fokus ini lebih general dan mencakup semua sub-sub detail yang ada di pilihan itu. Dan pilihan-pilihan ini adalah bagian dari sehingga fokus adalah jawaban yang paling benar. Oke. Itu tadi ya, komposisi. Lalu yang ini setting ukuran terhadap elemen satu dan lainnya. Oke, keywordnya adalah ukuran. Lalu dijabarkan lagi ukurannya kecil, sedang, dan besar. Lalu yang keyword yang sangat krusial adalah ukuran ini disesuaikan terhadap elemen lain. Ini keyword clue, ini bukan keyword ya, tapi clue yang krusial terhadap setting ukuran tadi. Sehingga dalam prinsip estetika, clue-clue yang kita dapatkan dalam soal ini itu mengarah ke proporsional. Proporsional itu ya apa ya, sesuai gitu, milih benda yang harus gede yang sebenarnya proporsional benar. Beda dengan ketimbangan ya Bapak Ibu ya, supaya nggak rancu. Kalau proporsionalnya sesuai, misalnya bikin manusia, bagian dari manusia itu kan ada kepala, ada perut, ada kaki. Kalau bikin kakinya itu lebih besar dari kepala, proporsinya tidak sesuai. Beda dengan keseimbangan ya, kalau keseimbangan kan objek-objek yang dibangun di sana itu punya komposisi yang seimbang, misalnya gak semuanya objeknya itu, tapi ada yang kecil ya. Gak semuanya warna merah. Kalau seimbang itu kalau warna ya udah warna adem misalnya, ya udah warna adem semua. Itu seimbang akhirnya. Gak boleh kontras. Kalau dikasih warna yang berlawanan kontras kan. Beda dengan keseimbangan yang lain. Oke, berikutnya adalah ini. Langsung ketemu saya, keywordnya adalah terus-menerus, repetitif. Lalu tindakan metafora visual yang bermakna. Ya, representasi terus-menerus, lalu visual bermakna, nama dikasih clue lagi. Ini clue-nya itu menekan tombol. Clue selanjutnya tambah lagi ternyata bukan sintaks yang kompleks. Ini soal yang mengarahkan pengguna untuk menjawab sesuatu yang benar. Maka jawabannya itu direct manipulation sudah jelas ya. Dari kasih contoh, jadi di sini kan tombol nggak mungkin untuk selection, ya. Lalu kenapa direct manipulation? Karena tombol itu sifatnya adalah responsif terhadap interaksi penggunanya. Mulai dari ketika dia nggak disentuh pun dia berinteraksi. Ini sebenarnya ya. Kondisi interaksinya adalah idle state. Idle state adalah tombolnya menampilkan label, maka KB1 dominasi lagi yang muncul di berapa itu? 6 soal olahan. 6 soal dari 7 soal multimedia. Sehingga ini menguatkan lagi ya, memperkuat argumen kita bahwa oke, mari kita belajar KB1 lebih intensif dibandingkan yang lain. Ya udah belajar dari semuanya tadi itu udah yang paling win-win solution lah untuk semua KB. Tidak dialamatkan, tapi ya dari sini kan terbukti ya bahwa KB1 itu adalah terbanyak ya. Persiapan Bapak Ibu ya, jadwal UP-nya udah keluar belum? Yang muncul Sudah. Mayoritas di mana? Masih Jawa Timur kah? masih Jawa Timur ya, Surabaya. Oh iya, nggak jauh-jauh ya. Oke, saya stop dulu
presentasinya. Kalau tanggalnya udah tahu ya, tanggal pelaksanaannya. Tanggal sudah muncul. Sudah tahu. Sip. Ukin ya gimana Ukin? Sudah siap Pak? Nah, ini persiapannya ini Pak. Yang masih kadang ada yang mencari-cari, ada yang mengerjakan proses itu. Pokoknya sebanyak-banyaknya Bapak Ibu untuk apa yang Ukin itu, karena kalau saya lihat dari cara penilaiannya sepertinya dia akumulasi. Sepertinya dia akumulasi, kecuali Bapak Ibu ada info, oh ada akumulasi, gini. Kalau saya lihat ini di akumulasi seperti ini. Oke. Itu Bapak Ibu multimedia tidak banyak ya, tidak banyak yang apa? Tidak banyak yang dibahas di sini. Karena ya kalau dibahas semuanya nggak nutut waktunya. Waktunya terlalu mepet ya. Dan Bapak Ibu saya rasa juga sibuk dengan persiapan UKIM, kemudian mendalami materi yang lain juga gitu ya. Oke, begitu saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Pak Kota udah ini ya. Pak Kota, nggih. Udah Ini sudah pesen kalau sudah selesai di hackernya dimatikan gitu Pak. Nanti kan ini nyimpennya ke punya siapa ya? Ke Pak Kota nanti. Tutupnya Pak Oh, Kota. Pak Kota. Saya butuh URL untuk direkap. Oke, begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari pendalaman UPIS selama 4 hari ini, hari terakhir hari ini ya. Dan UP-nya juga sukses, lancar dan sukses, UKIN-nya juga sama lancar dan sukses. Dan terlebih yang paling penting adalah hasil dari PPG-nya adalah lulus ya, dan semuanya selalu sehat. Itu Bapak Ibu, saya akhiri dulu ya. Soal-soal yang tadi Pak, maaf. Ya, ini ya. Lupa ini hampir aja. Terima kasih diingatkan. Ini URL-nya. Buka. Agak lama. Copy link. Saya taruh di chat ya. Siap. Keren. Nah, udah bisa diakses Bapak Ibu. Di benar-benar dimanfaatkan ya. Contoh-contoh soal yang ada di situ. Oke. Ada lagi ini enggak pertanyaan atau apa? Silakan kalau mau nanya. Oke, kalau nggak ada yang mau pilih rekodnya apa nih? Oke, Nanti saya rapikan. oh, nah, kita mulai kita agak telat ya, Pak ya. Jadi mulai kita jam berapa? 9 lebih 10 ya. Karena kan jatahnya untuk multimedia harus 90 menit per ininya per waktunya. Maka matinya pas ketika 90 menit Pak ya, rekodnya. Supaya nggak minat eman kalau minus. Oke, gitu Pak. Gimana? Oke. Terima kasih. Oke, saya terima kasih juga. Saya akhiri ya. Saya akhiri dulu. Selamat bekerja, lanjut Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam.